Dahulu kala di sebuah pemukiman, hiduplah seorang ibu petani dan anak perempuannya. Setiap hari sang ibu harus bekerja keras menanam sayuran dan menjualnya ke pasar demi menyambung hidup. Dikarenakan sang suami telah tiada, anak perempuannya itu tumbuh menjadi gadis dengan paras yang sangat cantik. Wah, cantik sekali. Bagi tua ya Tuhan, sangat cantik. Namun sayangnya di balik kecantikan itu, sifat dan perilakunya jauh dari kata baik. Dia sangat pemalas dan juga manja. Setiap hari hanya berdandan di depan cermin. Tak pernah sekalipun ia membantu ibunya bekerja. Selain itu, dia suka membentak dan suka mengambil upah dari kerja keras ibunya, dengan alasan agar ia selalu terlihat cantik. Hingga suatu hari, sisir yang biasa dia gunakan patah. Sang anak pun kesal dan berteriak memanggil ibunya. Dia meminta untuk dibelikan sisir sekaligus perhiasan baru. Ibu, aku minta dibelikan sisir dan perhiasan baru. Ibu hanya sanggup membelikan sisir, nak, tidak dengan perhiasan baru. Pes sekali, pokoknya aku ingin perhiasan baru. Mendengar jawaban itu, sang anak sangat marah kepada ibunya dan mengancam untuk pergi dari rumah. Kalau ibu tidak membelikan aku sisir dan perhiasan baru, aku akan pergi dari rumah ini. Malam itu, sang ibu sangat sedih meratapi peringatan anaknya. Ya Tuhan, bagaimana ini? Akan tetapi demi kebahagiaan sang anak, dia rela mengambil uang tabungan yang selama ini dia kumpulkan. Keesokan hari, sang ibu mengajak pergi ke pasar untuk menjual sayur serta memberikan barang yang diinginkan. Apakah kau ingin ibu ke pasar, nak, sekali membeli barang yang kamu inginkan? Iya, aku ikut. Sang anak pun merasa senang karena keinginannya dituruti. Akhirnya keinginanku dituruti juga. Aku sangat bahagia. Ibunya pun turut bahagia. Dia rela menghabiskan tabungan asalkan putri sematawayangnya bisa tersenyum. Selama perjalanan, sang anak tidak mau membantu membawakan sayur dagangan ibunya. Usai melewati rumah warga dan hampir tiba di pasar, dia berhenti dan berpesan kepada ibunya. Sebaiknya kamu jalan agak menjauh dariku. Kenapa, nak? Hai, sudahlah, ikuti saja perintahku. Sekarang mana uangnya? Hal ini dilakukan karena malu mempunyai ibu yang sudah tua dan lusuh. Apakah kamu sudah menemukan perhiasan yang kamu inginkan, nak? Apakah itu ibumu? Jika benar, biarkan dia memilihkan perhiasan untukmu. Hah? Ibuku? Ibuku tidak jelek dan tua seperti ini ya. Mendengar perkataan anaknya, sang ibu terkejut. Dia hanya bisa diam sambil menahan air mata. Setelah mendapatkan perhiasan, sang anak ingin membeli sisir yang berada tak jauh dari tempat itu. Saat sedang berjalan, tak sengaja seorang pemuda menabraknya. Dengan sigap, pemuda tersebut membantunya untuk berdiri. Ayo nak, aku bantu berdiri. Siapa kau ingin membantuku? Jangan dekat-dekat aku ya. Namun, ketika pemuda itu akan mengulurkan tangan, gadis itu menolaknya mentah-mentah. Orang-orang pun mulai berkerumun melihat kejadian itu. Ada apa ibu? Apakah ada keributan? Sang ibu mendekat dan ingin menghampiri anaknya. Namun, sang anak menengok melihat ibunya dengan tatapan marah. Sekolah memberikan isyarat agar tidak mendekat. Lihat itu, sang ibu pun mengurungkan niatnya. Usai membeli sisir, mereka pun pulang. Gadis itu masih tidak mau berjalan berdekatan dengan sang ibu. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa pemuda. Hai Nona, kamu begitu sangat cantik, berbeda dengan gadis-gadis yang sedang. Kalau boleh tahu di mana kamu? Saja aku cantik kan. Selalu merawat. Melihat anaknya dikelilingi oleh beberapa pemuda, sang ibu merasa khawatir. Siapa mereka, nak? Apakah itu ibumu? Dengar ya, ibuku jauh lebih cantik daripada wanita itu. Dia itu hanya membantuku. Kali ini, sang ibu benar-benar tak sanggup lagi menghadapi perilaku anaknya. Dengan perasaan hancur, dia menangis terisak-isak. Kemudian, sang ibu bersimpuh berdoa memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba mohon ampun bagi diriku yang lemah dan tak berdaya ini. Hamba sudah tidak mampu menahan penderitaan ini. Hamba sudah tidak kuat menghadapi sikap putri hamba ya Tuhan. Hukumlah putri hamba dengan hukuman yang semestinya. Hamba memohon kepadamu ya Tuhan. Secara mengejutkan, tubuh gadis itu menjadi kaku dan tak bisa digerakkan. Ibu, ada apa dengan tubuhku? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan?
Ternyata kakinya mulai membatu dan diikuti sekujur tubuhnya. Ia pun menangis memohon ampun kepada ibunya. Maaf Bu, maafkan aku. Aku mengaku salah karena tidak menganggapmu sebagai ibuku. Maaf Bu, maaf. Akhirnya, sang anak berubah sepenuhnya menjadi batu. Sang ibu memeluk batu tersebut. Semua penyesalannya telah terlambat. Dia telah menerima hukuman. Berbaktilah kepada orang tua selagi kesempatan itu masih ada. Jangan pernah engkau sekalipun membentaknya atau durhaka kepadanya. Perlakukan orang tua kita sebagaimana dia menyayangi kita. Jangan sampai semuanya tinggal penyesalan.